Halo Sobat ID dimanapun Anda berada, selamat bergabung di acara Cerpen ID. Kali ini kita punya acara baru yang berjudul Cerita Pasien dari ID Surabaya. Konsep acara di Cerpen ini sebetulnya adalah kita ingin mengangkat cerita dari sudut pandang pasien ya, terutama tokoh-tokoh masyarakat ya, mungkin teman-teman artis yang bersedia untuk berbagi dan sharing mengenai pengalaman kesehatan selama ini, terutama pada saat beliau melakukan konsultasi sampai keberhasilan pengobatan yang dilakukan, sekaligus untuk bisa memberikan informasi pada masyarakat bila ada masyarakat yang memiliki masalah yang serupa dengan beliau. Jadi kita bisa tanya-tanya, kita sharing dari sudut pandang pasien ya. Jadi nanti kita bisa tahu langkah apa yang dilakukan, lalu bagaimana kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan lain-lain. Nanti kita akan berbincang. Untuk hari ini narasumber kita adalah Mbak Inul Daratista, ya pasti semuanya sudah tahu beliau. Saya Dokter Ninggar, saya spesialis penyakit dalam. Jadi hari ini saya diberi tugas oleh Dokter Brahmana untuk menjadi host acara perdana. Jadi ini sebenarnya acara perdana, jadi nanti mungkin mohon maaf apabila masih ada kekurangan di satu dan dua, satu atau lain hal gitu ya Mbak Inul. Mungkin hari ini kita akan berbincang mengenai lebih ke pengalamannya Mbak Inul sih selama ini ya. Kan kita tahu Mbak Inul dulu sempat promil cukup lama ya. Program hamil cukup lama, perjalanannya sepertinya menarik untuk kita jadikan pelajaran gitu. Jadi mungkin bisa memberikan insight juga untuk masyarakat dan juga dokter-dokter di Indonesia nih tentang masalah yang mungkin mirip sama masalah Mbak Inul. Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa Mbak? Silahkan. Oke, terima kasih buat Dokter Ning yang udah memberikan saya kesempatan berbagi dan sharing, khususnya buat saudara-saudara kita ya, khususnya untuk seluruh Indonesia yang menonton dan mendengarkan YouTube dari IDI ini. Em, Menurut saya sih berobat di Indonesia itu yang saya tahu adalah begitu banyak dokter-dokter hebat itu yang bisa membuat kita tidak perlu ragu itu. Terlebih ketika saya waktu itu melakukan tindakan bayi tabung itu Hmm. dengan dokter Auki dan pelayanannya juga bagus. Terus waktu itu juga saya tidak Dokter Auki mungkin tidak tahu kalau saya Inul Daratista karena saya menggunakan nama asli saya gitu. Dan Oh, ya ya. dan saya yakin dan percaya bahwa eh, dokter di sini kan juga banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi aku tidak perlu harus ke luar negeri karena mengingat aktivitas saya cukup tinggi dan saya yakin dan percaya apa yang dikerjakan oleh dokter itu pasti maksimal gitu. Dan terlihat dari keberhasilan bayi tabung saya waktu itu dan itu sempat heboh banget, ada pro dan kontra lah apa segala macam. Tapi itu bagi saya tidak ada masalah karena itu membuat saya bahagia dan bisa sharing kepada teman-teman yang waktu itu pengen punya anak tapi masih belum berhasil dan aku juga sempet wah sempet sharing dan cerita sama teman-teman aku yang ada di Amerika, yang ada di Amsterdam, bahkan teman-teman aku yang ada di Amerika sempet ke situ dan anaknya Mm-mm. juga udah gede-gede sekarang gitu. Jadi eh, aku katakan bahwa Indonesia tuh banyak loh dokter-dokter hebat. Kita tidak perlu harus pergi ke luar negeri gitu. Karena kalau di luar negeri modalnya udah pasti tuh double-double aku bilang gitu. Betul Kalau betul. di sini sebenarnya treatmentnya juga sama aja karena aku dulu pernah ada tindakan di Malaysia, di Singapura juga. Ya menurut aku itu simple, praktis, ekonomis dan nggak bertele-tele justru gitu. Dan itu yang membuat aku eh, sampai sejauh ini aku tidak ada tindakan apapun ke luar negeri gitu. Karena saya yakin dan percaya dokter di sini semuanya udah hebat-hebat. Itu sih yang aku tekankan kepada teman-teman aku. Jadi biaya ke luar negeri itu belum kamarnya, belum apartemennya, belum ininya, belum itunya, dan itu yang membuat harus berpikir panjang. Yang penting ya kalau kalian mau ada cuan ya monggo aja. Cuman pilihan terbaik adalah Indonesia juga
semuanya udah jago-jago sih gitu. Jadi kita nggak perlu harus keluar negeri lagi. Itu sih intinya kalau menurut aku, karena dalam keberhasilan aku itu meyakinkan kepada banyak pasien, buktinya juga teman-teman aku pada berhasil semua gitu, dan anaknya Ya, juga ya. udah gede-gede, apalagi kalau untuk bayi tabung yang dihandle sama dokter Auki ya. Kalau boleh tahu dulu awalnya Mbak Inul agak lama promilnya itu masalah apakah ada masalah penyakit tertentu atau gimana, Mbak? Jadi ketika saya datang, itu kenapa saya bilang dokter Auki itu orangnya baik, menghandle pasien itu tidak bertele-tele, praktis, ekonomis juga karena biayanya juga bisa bisa membuat pasien itu sangat ringan banget. Dan waktu treatment itu saya datang pertama, datang kedua langsung sama suami, terus langsung diperiksa pada saat sesuai dengan permintaan dokter. Ya, tindakan simpel banget. Waktu itu cuman divonis ada miom, ada kista. Terus solusinya ibu mau operasi dulu ambil miomnya atau tidak, ibu mau ambil kistanya atau tidak operasi dulu, baru proses bayi tabung, atau bayi tabung dulu atau ini. Beliau cuma ngomong begitu aja. Terus efeknya apa? Kalau kalau operasi dulu nanti ada tindakan, mungkin ada jeda waktu katanya gitu. Hmm. Tidak bisa langsung. Tapi Hmm. kalau mau bayi tabung dulu, gambling gitu. Bisa jadi miumnya nanti hilang gitu. Karena bisa juga apa tindakannya bisa langsung pas operasinya nanti pengangkatan bayi, bisa juga miumnya dioperasi atau apa gitu. Jadi solusinya itu gampang banget dan tidak membuat orang takut gitu. Mm-mm. Jadi itu yang membuat aku bisa sharing sama teman-teman, dan akhirnya beliau mau menghandle teman-teman aku juga gitu, karena sejauh pengalaman yang aku dapat waktu itu juga emang treatmentnya juga simpel banget, dan itu tidak membuat aku takut gitu. Dan di situ akhirnya aku ngambil keputusan untuk bayi tabung dulu deh, karena saya udah pengen punya anak nih Hmm. gitu. Terlepas nanti miomnya ini apa, Ya, ya. resikonya seperti apa. Nanti kalau seandainya bayinya itu balapan sama miomnya, nggak apa-apa. Ya, kita akan pantau. Saya ada dokter di Jakarta. Solusinya nanti ibu kalau mau dokter ini teman saya. Dokter ini teman saya. Ini teman saya. Semuanya temannya dokter Auki. Jadi kan aku nggak harus bolak-balik ke Jakarta, Surabaya gitu. Itu yang Mm-mm. membuat jadi kita itu nyaman gitu. Ya. Jadi aku bisa sharing sama teman-teman ke yang lain-lain juga, bahwa di Indonesia itu dokter yang cakep, canggih-canggih itu juga udah banyak. Jadi tidak harus pergi ke luar negeri, harganya ekonomis juga, terus pelayanannya juga baik, dokternya juga baik. Aku suka kayak gitu, makanya banyak teman-teman aku yang nyari aku, gimana di mana gitu, di sini gitu. Ya, ya. Sebelum ke dokter Oki, apa pernah udah pernah beberapa kali misalnya nyoba program bayi tabung juga atau ini yang pertama, Mbak Inul? Kalau dulu pernah nyoba konsultasi dulu di Singapura, Hmm. tapi itu eh, treatmentnya terlalu, menurut aku sih panjang gitu ya. Dan aku juga waktu itu mikir harus menghilangkan semua pekerjaan aku, terus harus ada apartemen yang harus aku tinggalin dan harus bolak-balik ke rumah sakit atau apalah itu gitu. Jadi itu kayaknya kayak ruwet ngono loh. Jadi aku nggak bisa, orangnya tuh nggak bisa bertele-tele gitu. Jadi aku, oh kayaknya udah selesai deh, kayaknya nggak usah harus di sini gitu. Makanya aku nunggu aja, ternyata Tuhan ngasih apa ya, ngasih jodoh ketemu sama dokter Auki gitu. Dokter Oki ini yang keberapa Mbak Inul? Setelah Mbak Inul mungkin sempat ke beberapa dokter, baru ke dokter Oki Mm-mm. atau gimana? Dulu Baru, tahu baru, dokter baru, Oki dari mana? jadi ke dokter Auki itu sebenarnya waktu itu aku nemu dokter Auki itu ada surat selebaran gitu, ada koran di lacinya kantor suami saya gitu. Oh. Jadi aku buka-buka bersih-bersih, loh kok ada ini dokternya di Surabaya ini gitu. Kebetulan kan kita lagi nganggur karena kan waktu itu kan bulan puasa gini gitu. Jadi aku Hmm. nggak begitu banyak kegiatan. Akhirnya aku coba datang iseng-iseng lah gitu. Tapi waktu itu aku iseng sama eh asmen aku, asisten manajer gitu. Jadi waktu itu terus di dibilang, ibu datang ke sini sama siapa, sama ini gitu.
suaminya mana ada di rumah ya, suaminya yang datang ke sini kan, ibu mau mau proses gitu. Akhirnya besoknya saya datang dan ngobrol lah sama Mas Adam gitu, Mm-mm, mm-mm, dan mm-mm. udah dijelaskan semuanya seperti itu. Akhirnya dokter Auki di tengah jalan itu susternya pada bisik-bisik, itu kayaknya Mbak Inul deh gitu, tapi kok namanya beda gitu. Dan memang dokter Auki juga awal-awalnya juga nggak tahu gitu. Iya, iya. Berarti bukan yang Mm-mm. pertama langsung ke dokter Oki memang ya, Mbak Inul udah Kalau istilahnya kalau mencoba gitu ya. kalau Berapa? kalau bayi tabung Mm-mm. sama dokter Auki. Cuman waktu konsultasi-konsultasi udah sering ke dokter-dokter Oke. bayi tabung. Ya. Cuman untuk aku melakukan tindakan cuman sama dokter Auki dan itu langsung berhasil gitu. Ya mungkin sreknya sama dokter Oki juga ya akhirnya Mbak Inul ya setelah nyoba konsul ke beberapa dokter ternyata Iya, mantepnya itu memang pas di dokter Oki gitu ya. iya betul. Karena aku melihat bahwa mens pertama Mm-mm. datang periksa, dilihat kendalanya apa-apa, ternyata tidak tidak begitu eh, tidak begitu apa ada penyakit itu nggak ada gitu. Jadi adanya cuma miom, kista, dan itu ada di luar pintu rahim. Jadi masih Mm-mm. safety, kandungannya masih bagus dan ini gitu. Udah, ibu mau proses apa enggak? Terus gimana Mm-mm. dok ini? Ya udah, gambling aja gitu. Kalau ibu mau langsung ini bayi tabung, dan beliau juga ditanyain, suami saya ditanyain, bapak mau pengen punya anak apa? Laki-laki dok. Ibu ini mau pengen punya anak apa? Laki-laki dok gitu. Tapi saya nggak janji ya mau dikasih perempuan atau laki-laki, itu semua dari Tuhan ya. Kita cuman berusaha aja gitu. Enak gitu ngomongnya. Jadi Ya. oh iya iya dok gitu. Tapi aku bersyukur ternyata anakku laki-laki gitu. Berapa lama itu Mbak Inul menanti anak pertama itu? Berapa tahun Mbak? Eh, aku menanti anak 13 tahun. Ya, ya, ya pasti seneng Iya banget ya. jadi bukan senang lagi ya, suami saya tuh sampai nggak bisa tidur. Beneran nggak gitu. Jadi apa ya? em, Enaknya sama dokter Auki itu treatmentnya nih ya, ngomong treatment Mm-mm. masalah biayanya aja itu Ya. aku sampai kaget gitu, karena biayanya berapa? Oh biayanya segini gitu ya, 10 perak gitu. Oh ya udah, aku pikir langsung bayar gitu. Ternyata ketika aku datang konsultasi, ketika aku datang ada treatment, ambil obat, beli obat, terus treatment ini sampai di treatment terakhir. Setelah itu aku tanya, apa namanya, aku pikir di luar biaya itu masih ada pembayaran lagi, ternyata udah selesai. Jadi itu yang membuat, oh Hmm. pasien ini pasti akan seneng kalau treatment model kayak begini gitu, karena itu juga akan membuat dia ringan kan untuk paymentnya gitu. Dan Ya. itu kayaknya aku di rumah sakit manapun yang pernah aku dengar itu DP dulu separuh, terus Hmm. belum ada Mm, tindakan baru masuk lagi gitu. Kalau nggak berhasil ya wes hilang duitnya ya apalah gitu, ya nggak. mm, Penyesalannya itu langsung mantep ngono loh. Jadi mm. sempat aku sharing juga sama teman-teman aku, terus uh, kalau menurut aku miom itu masih ada, tapi sekarang itu kecil sekali gitu. Hmm. Mungkin kemarin waktu USG itu sempat dinyatakan udah nggak ada. Gitu. Jadi Ya. ketika ketika treatment setelah 1 bulan, 2 bulan, ibu mau ke tinggal di Surabaya apa ini, istirahatnya sih mungkin 3 bulan aja, ini gitu. Apa aja sih yang bikin Mbak Inul tuh akhirnya kayaknya di sini aja deh ininya programnya gitu. Ada bisa diceritain lagi nggak kira-kira yang paling bikin Mbak Inul akhirnya mantep gitu? Ya, yang bikin aku mantep banget itu ya itu tadi, melihat dokternya tuh sabar, terus Oke. apa, penjelasannya enak, nggak membuat orang takut, terus eh, pokoknya treatmentnya itu enak gitu, makanya eh, membuat aku jadi ya wes di sini aja gitu. Dan itu treatmentnya Hmm. cuma sebulan, dari Mm-mm. mens awal sampai 1 bulan ke depan itu. Kalau kita nggak mens berarti gagal gitu, tapi kalau nggak mens berarti berhasil, tapi Ya. kalau mens berarti gagal gitu kan. Udah gitu aja, jadi kita nunggunya itu nggak sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan lamanya ketika Mm-mm. proses bayi tabung. Kayak aku lihat teman-teman itu sampai 3 bulan, aduh gimana ya kalau nggak berhasil lagi, aku udah ngumpulin duit apa apa gitu.
ngulangin lagi gitu. Tapi kalau ini tuh ya apa Langsung ya? ya, langsung berhasil ya Mbak Inul. Bulan Iya, pertama langsung nggak mens. bulan pertama langsung nggak mens, cuman apa? Aku masih ragu, dok. Mm-mm. Aku nggak mens, tapi ibu dinyatakan hamil, anaknya satu, nggak bisa kembar katanya gitu. Mm. Mm-mm. Satu aja udah alhamdulillah dok, aku bilang gitu. Udah bersyukur banget aku. Iya, tapi aku tes pack itu sampai tes pack yang merek Jepang, merek Cina, merek Amerika, Konfirmasi merek gitu apa ya. aja. Ini tes pack kok kayaknya nggak ada garis dua gitu. Harus tes Mm-mm. darah, Bu, katanya dia. Udah, Ibu kesini aja, nanti kita ambil darah, kita cek. Katanya emang bener saya hamil gitu. Iya, jadi Gitu. informasi tentang Dokter Oki itu sebenarnya nggak sengaja juga ya Mbak Inul dapat kemarin waktu itu lihat brosur Iya, ya. Ya iya, jodoh iya. memang ya. Heeh. Jadi waktu di Laci itu, kok tumben Iya. ini ada koran kayak begini gitu. Jadi aku cobain, oh ini di Surabaya, kayak kita ke sana aja yuk gitu. Jadi iseng-iseng ternyata emang jodohnya. Jadi waktu itu ya memang udah waktunya sama Tuhan dikasih anak kali lewat dokter Auki Iya. gitu. Kalau yang waktu Mbak Inul konsultasi ke Singapura, Malaysia, itu apakah memang direkomendasikan oleh teman atau siapa gitu terus ke sana atau gimana? Atau memang inisiatif aja pengen cari opini-opini dokter gitu? eh apa iseng aja kalau menurut aku karena aku datang ke sana kan bukan sama suami. Jadi aku sama temen aja gitu sama teman perempuan kebetulan ada tindakan di Mount Elizabeth terus ada tindakan di waktu itu ke Johor juga aku temenin gitu dan ayo iseng-iseng aku juga mau tanya dokternya di sini ada dokter bayi tabung katanya ada yang bagus apa apa gitu Mm, mm, cuman mm. konsultasi aja gitu Dan jadi kalau ini ya, kalau kita bicara masalah cuan nih, tadi yang Mbak Inul yes. bilang, sebenarnya kan Mbak Inul Hmm. nggak kurang lah ya kalau masalah cuan kan bisa itu Mm-mm. melakukan Mm-mm. apa namanya program bayi tabung misalnya di Singapura, Iya. ya Mbak Inul Mm-mm. konsultasi kayak Mm-mm. gitu. Nah, yang Mm-mm. akhirnya memberatkan di sini itu sebenarnya selain ya, selain mungkin masalah masalah cuan, saya rasa nggak masalah ya Mbak Inul Iya, ya. iya, iya, iya. Apanya gitu, yang lebih akhirnya memilih di sini gitu. Mungkin pemikiran aku kan artis yang waktu itu lagi heboh-hebohnya ya. Dan kegiatan aku tuh banyak banget kecuali pas lagi puasa gitu. Jadi ada waktu senggang. Yang menjadi kenapa aku harus memilih di Indonesia karena waktu gitu. Yang Oke. pertama adalah waktu, Mm, terus yang kedua adalah em, bahwa aku ketemu sama dokter yang bagus mm, dan apa namanya treatment yang yang dikonsultasikan ke aku itu tidak ribet dan mm, simpel, praktis, terus ekonomis juga, terus membuat kita sebagai pasien itu tidak ketakutan dan kan waktu itu bayi tabung kan tidak seheboh tidak seumum sekarang kan ya di mana-mana udah ada gitu. mm, mm, Kalau mm, dulu itu kan ada pro dan kontra dan lain sebagainya. Itu pun juga menjadi salah satu pemikiran aku gitu. Kalau di luar negeri kan kita nggak tahu sperma kita sperma suami saya apa bukan. Kalau kalau di sini kan maksudnya masih ada memegang teguh mm, mm. adat ketimuran dan lain sebagainya. Saya rasa dokternya juga pasti bertanggung jawab untuk hal ini gitu. Jadi banyak pemikiran aku kenapa aku harus ngambil tindakan di Indonesia dan itu juga waktu, biaya dan ini banyak yang kebuang. Mm, mm, mm. Mungkin bisa jadi kalau di sini 10 perak bisa jadi di luar negeri juga bisa 50 perak gitu, bisa berkali-kali lipat. Belum lagi apa namanya resiko dan lain-lain kan juga jauh dari keluarga juga gitu. Jadi Betul. ya banyak banyak kenapa yang Pertimbangan ya. harus yang saya ambil adalah keputusan ngambil di Indonesia atau di Surabaya. Itu sih. Jadi Iya. banyak pertimbangan banyak sekali yang memang membuat aku akhirnya ya ketika ada keberhasilan jadi kenapa harus harus keluar negeri ya gitu. Tapi Itu sempat sih. ada mindset nggak sih Mbak Inul dulu, ini kayaknya aku harus keluar negeri deh, di sini kayaknya nggak bisa gitu. Itu ada nggak sih mindset kayak gitu sebelum itu? Pernah nggak ada mindset kayak gitu Mbak? Enggak, Nggak ya? enggak ada, enggak ada. Oke. Saya selalu yakin dan percaya bahwa
di tempat saya sendiri masih banyak yang lebih hebat-hebat. Mungkin kalau orang ke luar negeri itu mungkin karena dia yang pertama mungkin punya duit, yang Mm. kedua mungkin keyakinan keyakinan mereka terhadap dokter-dokter di Indonesia mungkin nggak se nggak seyakin saya mungkin ya. Ya, Tapi ya. kalau saya sih walaupun ada duit, menurut saya sih dokter banyak banget yang bagus-bagus dan aku sudah banyak mengalami mengalami misalnya kalau sakit atau apapun gitu buktinya ya sembuh-sembuh aja gitu dan sehat walafiat. Kenapa harus ke luar negeri? Ya, Itu jadi sih selama ini Mbak kalau Inul nggak menurut pernah saya. berobat khusus gitu ke luar negeri, nggak pernah ya? Enggak. Oke. Aku tuh kalau kalau mau eh, nitip-nitip paling obat kayak obat probiotik kayak gitu sama teman karena memang di sini tidak ada gitu aja sih kalau 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 dokternya sih enggak gitu. Mm-mm. Dokternya aku general check up di sini aja di RSPI juga dokternya canggih-canggih juga sama gitu. Aku nggak pernah kemana-mana. Iya. Itu orang apa namanya di rumah sakit di sini kan juga Pertamina rumah sakit mana-mana ini semua dokternya udah bagus-bagus semua udah sekolahnya Mm-mm. juga sama kan di luar negeri sama dengan orang-orang di sana gitu. Ya, jadi artinya kan punya duit juga nggak harus berobat di luar negeri juga kan gitu ya Mbak Inul ya. Betul, Kalau dari betul. pengalaman Mbak Lah Inul kan dari mana? sebenarnya Mm-mm. ya mungkin tergantung kita juga ya, masalah Iya, kepercayaan kita. Lalu tadi banyak sekali pertimbangan betul. ternyata Mbak Inul juga nggak cuman masalah uang ya. Mungkin kalau masalah uang itu udah bukan masalah, tapi justru masalah-masalah di luar itu yang menjadi pertimbangan yang lebih besar gitu kan. Oke, Iya, kayaknya betul. menarik banget ini sharingnya ya Mbak ya. Jadi mungkin bisa memberikan Mm-mm. insight juga ini ke masyarakat kita yang mungkin ragu, masih ragu juga dengan kalau mau berobat di Indonesia dan lain-lain mungkin masih ragu. Mungkin bisa belajar nih dari ceritanya Mbak Inul ya. Jadi ternyata ya memang tidak bisa Iya, disamaratakan ya Mbak Inul ya. Mungkin di dokter di betul. Indonesia dan dokter di luar negeri juga ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya saya rasa sama aja gitu. Oke, Mm-mm. jadi mungkin sebagai Tapi penutup ya gimana? tapi boleh aku tambahin ya. Mungkin Ya, kalau ya silakan. kalau zaman dulu itu yang aku tahu Mm-mm, kan kalau misalkan ada penyakit yang serius atau apapun itu biasanya kalau di luar negeri ini yang sepengetahuan aku yang pernah dikasih tahu sama pasien yang udah pernah ke sana itu mungkin kolaborasi gitu. Jadi misalnya ada tindakan apa itu dokter yang operasi itu banyak. Jadi dari ini kolaborasinya kayak gitu. Tapi sekarang yang Indonesia juga kayak gitu gitu. Jadi kita nggak harus pergi ke luar negeri. Orang ya, apa ya. namanya sekolahnya juga dokter di teman-teman saya juga banyak yang dokter dan sekarang itu apalagi dokter kecantikan ya. Ya Mm, nggak usah jauh-jauh. Contohnya dokter kecantikan aja. Dokter kecantikan itu kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu kan selalu update dengan segala kecanggihan-kecanggihannya gitu ya. Habis itu dia pergi ya. ke Jerman lah, sekolah Mm-mm, lagi, ketemu mm-mm, sama dokter yang ada di Singapura, ketemu sama mm-mm, yang di mm-mm, mm-mm. Australia, ya sama aja gitu. Cuman bedanya mungkin nama treatmentnya aja yang beda-beda. Tapi kalau secara penanganannya saya pikir sama gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. jadi kita nggak usah ragu terlepas dari punya uang atau tidak ya kembali kepada manusianya gitu. Ya, Cuman betul. kalau menurut saya di Indonesia itu banyak wes kira-kira ya 80%, 90% lah udah aku katakan bagus gitu karena Ya, ya. sepengetahuan dan sepengetahuan aku dan pengalaman aku ketika ada tindakan apapun gitu alat-alatnya juga semuanya udah lengkap di sini gitu. Mau model yang kayak gimana aja treatmentnya dari dokter, dari rumah sakitnya juga semuanya lengkap gitu. Dan Ya. aku tahu gitu karena bukan rumah sakit Pondok Indah aja, tapi di rumah sakit si A, si B, si C yang mungkin agak jauhan, tapi rumah sakitnya banyak pejabat-pejabat orang Taipan apa ini duitnya banyak juga aku lihat sekarang udah banyak yang di Indonesia gitu. Ya, heeh, heeh, Gitu. betul, Mbak. Terus sih Ya, mungkin jadi mungkin treatmentnya cerita, aja. jadi mungkin cerita-cerita begini memang perlu ya. Jadi kita bisa sharing karena kan mungkin Mm-mm. banyak orang yang bingung juga kan. Ini harus kemana, harus bagaimana. Nah, ini Mm-mm. mungkin cerita-cerita dari public figure seperti Mbak Inul ini semoga sih bisa Mm-mm. menyebar ya. Jadi bisa memberikan Betul. bantuan juga sih sebenarnya ke masyarakat ya. Karena takutnya nanti Hmm. masyarakat kayak bingung di sini mau kemana, mau ke luar negeri juga Ya nggak ada duit browsing aja gitu kan. di 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 sosial media, Ya, terus betul. di apa namanya di pokoknya sekarang ini kan udah zamannya sosial media dan lain-lain ya.
Hmm. itu juga membuat kita juga harus lebih belajar pinter karena kan Ya, dokter di mana-mana udah canggih ya silakan aja mana yang cocok atau udah yakin di mana gitu. Tapi kalau bisa ya. ora usah buang duit nenggone luar negeri lah biar Indonesia jadi kaya gitu, ya kan? Iya. Iya, kalau Gitu. bisa lebih hemat, kenapa enggak gitu ya, Mbak Inul ya, meskipun punya duit Nah, banyak. kalau bisa yang lebih hemat, yang lebih canggih dokternya, Iya. yang di sana juga eh, Ya, sama aja. Jadi tinggal kita aja memilih mau dokter yang mana. Dokter kono, neng kono, neng kono, neng kono. Kalau udah istilahnya udah second opinion yang banyak gitu iya, kan enak, Mbak. Anu iya, dok, iya. ya kan Heeh, dok? heeh, Ya heeh, second iya, iya. opinion neng dokter ini. Second opinion Mm-mm, ke sini, ke sini, ke sini. General check up neng gini, neng gini, neng gini, neng gini. Nah, menurut mm-mm. menurut ini setelah dapat penjelasan dari konsultasi dokter yang ini katanya paling bagus, ini yang paling bagus, udah tindakannya ya wes pilih yang Iya, mana gitu. Kalau iya, iya, menurut aku gitu, kalau aku ada yang nggak beres gitu ya, aku second opinion ke rumah sakit ini tiga tiga rumah sakit nih, suara iya. terbanyak ini. Ya udah tindakannya tergantung kita mau pilih dokter yang mana. Saya rasa semua dokter ya canggih-canggih Iya, jadi gitu. memang kita sebagai pasien tuh juga harus smart ya. Jadi harus bisa Ya, jadi mencari informasi. Terus kita juga berhak mm-mm. sebagai pasien tuh sebenarnya berhak juga untuk mencari second opinion ya. Jadi nanti Iya betul. sampai ketemu yang cocok gitu kan intinya ya Mbak Inul ya. Oke, Heeh. ya sebagai penutup nih ada pesan nggak buat dari Mbak Inul buat masyarakat mungkin yang nonton acara ini gitu mengenai pengalaman Mbak Inul dan mungkin apa saran dan masukan mungkin dari Mbak Inul untuk masyarakat Mm. dan dokter-dokter di Indonesia. Ya, yang pertama kalau untuk dokter-dokter di Indonesia sih, saya yakin dan percaya bahwa tindakan yang dilakukan itu benar-benar 100% untuk membuat pasien jadi sehat ya. Dan yang kedua, eh, bagi saya untuk teman-teman di Indonesia ini sudah cukup bagus banget dan rumah sakitnya juga cukup banyak banget, dokternya juga cukup banyak yang hebat-hebat. Jadi kita sebenarnya tidak perlu harus ke luar negeri gitu. Tinggal tergantung bagaimana kita memilih dan memilah mana yang membuat kita yakin harus berobat kemana gitu. Tapi yang jelas kalau ke luar negeri itu paling satu dua rumah sakit yang dari mulut ke mulut yang katanya bagus. Tapi kalau di Indonesia ini kan eh, ini negeri Nusantara ini kan luas banget ya. Bahkan di Jakarta aja rumah sakit itu naik 100 rumah sakit aja ada gitu. Jadi kita tidak perlu ragu untuk memilih eh, untuk tindakan di rumah sakit di Indonesia karena di sini juga udah segala kebutuhan pasien itu pasti akan terpenuhi gitu. Jadi kita nggak harus pergi ke luar negeri. Eman-eman duitnya dan kalau bisa bikin 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 Indonesia tambah kaya, income-nya balik lagi ke kita dari kita untuk kita gitu. Kalau kita pergi ke luar negeri biayanya udah eh, berkali-kali lipat dan artinya kita menambah devisa untuk orang lain gitu, untuk negara lain. Jadi itu sayang banget. Apalagi dokter-dokter di Indonesia itu juga sekolahnya juga bukan sekolah yang biayanya nggak sedikit ya, mungkin tenaganya dan lain-lainnya juga beliau-beliau juga sekolahnya banyak yang di luar negeri juga gitu. Jadi itu pengalaman juga sama-sama bagusnya sama hebatnya gitu. Jadi kenapa kita harus ke luar negeri? Bikin aja keyakinan yang kuat supaya kita bisa nggak buang duit, tapi kita ditangani sama dokter yang hebat, bayarannya ekonomis, waras gitu menurut aku. Benar nggak dok? Iya, benar banget. Ini sebenarnya harus menjadi motivasi juga untuk dokter-dokter Indonesia ya, Mbak Inul ya. Jadi supaya nggak Iya, minder, supaya nggak apa ya, supaya nggak sedih juga dengan pemberitaan gitu. Jadi kita sebenarnya betul. bisa gitu. Yang penting adalah tetap harus menunjukkan kualitas yang terbaik gitu. Karena pasien kan sebenarnya Iya, mencari kualitas ya dari segi komunikasi tadi betul, dari ceritanya Mbak Inul kan dokternya betul. enak tuh menjelaskan. Jadi komunikasi kita harus Mm-mm. baik.
Terus juga kalau masalah kemampuan menurut Mbak Inul sama aja gitu ya. Tapi mungkin lebih ke tadi itu ya, caranya beliau mengkomunikasikan penyakit atau tindakan, lalu bagaimana cara beliau untuk mengemas suatu tindakan itu jadi tidak mempersulit, prosedurnya juga nggak ribet gitu kan ya, yang akhirnya bikin Betul. pasien atau Mbak Inul tadi lebih mantep gitu. Jadi banyak faktor sebetulnya ya yang berpengaruh Betul. pada pelayanan dokter di Indonesia gitu. Tapi Karena gimana? mohon maaf tak potong. Tapi Iya, karena gini loh, aku tuh dokter aku tuh banyak ya, punya dokter kandungan, punya dokter ini, dokter itu. Jadi semua dokter-dokternya juga menurut aku juga udah hebat ya gitu, dan membuat kita itu ter, ter apa ya, termotivasi gitu untuk sembuh. ya, Aku nggak enak, perutku mual apa segala macam. Oh enggak, kamu cuma mikir stres aja. Ya udah, kamu minum ini aja, Nexium aja, atau minum. Maksudnya tidak membuat orang tuh jadi, oh kamu punya penyakit ini loh, kamu punya ini. Nggak menakutkan kayak gitu. Wes nggak usum, nggak musim sekarang dokter kayak gitu. Aku nggak pernah ketemu juga gitu. Justru membuat pasien itu biar cepat sembuh itu jadi cara berpikirnya juga harus disuntik dengan hal yang positif, dengan ya benar, apa? betul Dengan banget. konsultasi, dengan omongan penjelasan yang enak itu. Saya rasa kayak gitu Ya. kan. Itu membuat membuat imun kita jadi bagus gitu. Ya, Itu jadi untuk sih. dokter-dokter juga yang mendengarkan acara ini, tolong didengarkan baik-baik masukan dari Mbak Inul ya, karena Mbak Inul ini sebagai customer kita atau sebagai pasien. Jadi apa sih yang diharapkan sebetulnya dari dokter itu, diharapkan pasien dari dokter itu sebetulnya simple ya, Mbak Inul ternyata ya. Hanya hal-hal simpel seperti itu tuh membuat pasien nyaman ya, nyaman dan akhirnya mantep untuk berobat di dokter tersebut gitu. Jadi Oke, seberat makasih. oke. Jadi Silakan, silakan Mbak Inul. Ini semangat banget seberat ini Mbak Inul ya. enggak gini. Jadi seberat apapun Ya. eh, penyakit yang dialami oleh si pasien, jika dokternya itu ngomongnya enak, terus Mm-mm. penjelasannya bagus, terus tidak Mm-mm. membuat orang takut dan tidak Mm-mm. menakut-nakutin, terus apa ya, perhatian, itu tuh membuat kita tuh yuk cepet sembuh gitu. Itu yang aku alami Ya. gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya itu Mm-mm. harus di rumah sakit 1 minggu, ternyata dokternya bilang kamu 3 hari aja udah sehat loh, kamu ini udah ini istirahat di rumah aja, jangan buang-buang duit di rumah sakit, udah kamu baik, Mm-mm. kamu ini gitu. Jadi Ya. sebenarnya itu sih yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Itu sih, Ya, jadi itu hal dok. positif itu kayak doa soalnya ya, kata-kata positif itu Yes, akhirnya kita juga secara psikis, emosional juga kebawa gitu. Jadi lebih semangat betul. untuk sembuh, lebih semangat untuk berjuang kalau misalnya sedang sakit. Iya, benar banget ya. Ini betul-betul insight yang sangat luar biasa dari pasien-pasien kita ya. Jarang banget kita nih selama ini kan kalau ada acara selalu dari sisi dokter ya Mbak Inul, jadi kita memberikan Mm-mm. edukasi, tapi ternyata Mm-mm. insight dari pasien seperti Mbak Inul gini penting juga kita dengerin gitu, nggak cuma untuk Mm-mm. masyarakat tapi juga untuk para dokter untuk selalu Betul, memperbaiki kualitas pelayanan gitu. betul, Oke betul. Mbak Inul, Oke, makasih banget di sela-sela kesibukannya. sama-sama. Ini aja hampir batal. Tadi Mbak Inul udah sibuk banget ya. Tapi terima kasih sekali udah meluangkan waktu sekitar 30 menit Sama-sama. untuk kami, untuk ID Surabaya, untuk memberikan banyak sekali insight, banyak sekali sharing pengalaman yang semoga bermanfaat Mm. untuk para pendengar dan para sobat ID dimanapun yang Mm. sedang menonton acara ini. Sekali lagi makasih banyak Mbak Inul atas Sama-sama. atas waktunya, sehat-sehat selalu, sukses selalu. Terima Terima kasih. Makasih kasih. Dokter Neng. Terima kasih Ya. Dokter Oke, Brahma. terima kasih. Terima kasih kepada seluruh Sobat ID Surabaya yang sudah menonton acara Cerpen episode pertama. Nanti kita akan ada Cerpen episode-episode berikutnya. Selalu ditonton karena pasti akan memberikan insight-insight baru dan manfaat bagi semua Sobat ID.